Kalau kecantikan dia selagi dia selagi wajar ya, saya izinkan selagi wajar ya. Tapi kalau udah mintanya yang tidak wajar ya saya nggak izinkan. Tapi untuk permintaan itu atau bisa digaris besarkan masalah gaya hidup Nita, apakah kamu merasa terbebani dengan gaya Nita yang dibilang seorang selebritis gitu? Seperti apa sih kayak gitu? Menurut saya sih tidak. Kalau memang itu terbebani, berarti saya udah tinggalin. Berarti, gitu. Tapi gaya hidup Nita yang selama ini Om tahu seperti apa sih, kalau bisa dikasih tahu? Sebelum kejadian ini, ya istri saya itu menurut, dibilangin apa dia ngikut, makanya kenapa sampai berhasil jadi artis, ya itu karena kan hasil kerja keras tim, bukan hanya saya sebagai produser atau manajer ya, tapi di belakang dia itu banyak orang yang berjasa. Dia kerjasama dengan tim itu baik, gitu. Cuma ya belakangan inilah ya, setelah dia menjadi seorang artis yang besar, yang mungkin karena namanya manusia ya, jiwa itu mungkin ya gimana ya, saya juga susah harus nanya ke istri saya perasaan dia setelah jadi artis besar itu seperti apa gitu. Berarti untuk perawatan dia, menjaga kecantikan segala macam, apa pure ditanggung sama Om sebagai suami, apa ada bantuan dari diri dia sendiri untuk dari diri dia? Gini, kalau untuk kecantikan itu, dia kan gini, dia bilangnya gini, ayah saya mau nyanyi, mau kerja. Oh saya bilang silahkan, untuk apa? Dia mau ngebiayain saya sendiri sama keluarga. Nah makanya komit dari itu, makanya selagi apa yang dia lakukan itu menurut saya wajar, saya izinkan. Kalau masih dalam ranah wajar pasti diizinkan. Iya, untuk apapun. Nah, yang kadang-kadang ada keributan kecil itu, kadang-kadang kan saya sebagai suami tidak sepaham dengan dia. Contohnya dia mau minta operasi ini. Nah menurut saya kan itu nggak perlu, tapi menurut dia kan perlu. Nah ada kan benturan di situ. Itulah yang membuat kadang-kadang kita cekcok sebetulnya. Jadi kadang-kadang yang dibilang ada salah paham itu, jadi bukan timbul dari masalah rumah tangga. Jadi timbulnya kadang-kadang dari masalah dia ingin sesuatu yang belum tercapai. Gitulah mungkin intinya seperti itu. Untuk masalah yang operasi yang pernah dilalui sama Mbak Nita sendiri, itu sebelumnya apa ada larangan dari Om, apa kesepakatan dua akhirnya operasi kali itu? Pada pertama kali izin saya nggak ngizinin, tapi karena dia merengek, terus dia bilang ini demi karir dan segala macam, akhirnya saya izin. Kan kita tahu juga kan berkali-kali Om apa setiap dia mau melakukan operasi selalu izin ke Om, dan Om nggak izinkan atau seperti apa? Selalu izin, sekalipun itu memakai perdebatan. Ya karena perdebatan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan hati saya, dengan hati dia kan beda. Tapi intinya pasti selalu izin lo ke ya, tapi intinya karena udah itu dilakukan, apalagi itu untuk perbaikan gitu loh. Karena kan saya lihat setelah dioperasi itu kan ternyata tidak begitu operasi langsung bagus ya. Nah, kan ada efek-efek dari segala itu tuh, akhirnya saya kenapa mengizinkan lagi itu karena gini, istri saya harus sehat, harus bagus gitu. Jadi saya izinkanlah demi kesehatan. Itu demi karirnya gitu. Ya demi karirnya, karena dia disuruh berhenti beberapa kali sama saya jadi penyanyi. Ternyata dia bilang saya nggak bisa berhenti karena memang saya hobi nyanyi. Sudah begitu saya butuh uang untuk membantu keluarga. Jadi bukan untuk membantu rumah tangga. Ada ketergantungan nggak untuk masalah mempercantik diri ini? Tapi yang tahu ketergantungan apa segala macam yang tahu. Kalau ketergantungan atau tidaknya saya susah ya ngejelasinnya, tapi yang penting dia itu rutin pergi ke klinik kecantikan. Jadi kita dia sempat dari spekulasi dan klarifikasi yang katanya biaya hidup Nita per bulan 30 juta yang operasi, tapi Nita merasa kurang. Apakah itu benar? Nggak ada yang bicara bahwa Nita kurang. Jadi gini, kewajiban saya di dalam rumah tangga itu saya udah jalankan selama 20 tahun. Kewajiban apapun, kewajiban suami, ya, melindungi anak, melindungi istri, membiayai hidup istri, itu semua udah saya jalankan. Dan mungkin dia berstatement seperti itu barangkali dia lupa, atau mungkin kondisinya lagi tidak sadar bahwa selama ini itu kan dia hidup dengan saya. Kalau menurut saya mah tergantung anaknya, karena kemarin yang minta ketemu sama bundanya anak, jadi saya tergantung anak mau di mana ya silahkan. Ayah kemarin kan izinnya mau ketemu aja, ya ayah mau ketemu sama
sama bunda, ya udah boleh. Terus dia bilang, ayah mau nginep boleh nggak sama bunda? Boleh. Terus di hari Minggu izin lagi, ayah aku mau nginep lagi ya sama bunda, ya udah silakan. Saya nggak pernah melarang. Oh berarti dalam konteks ketemu aja nginep beberapa hari habis itu pulang lagi ke rumah. Bukan, tadi awalnya itu mau ketemu aja. Oke. Tapi terus dia izin mau nginep. Nah sekarang nggak tahu apakah mau selamanya tinggal di sana atau mau balik lagi ke saya, ya tergantung anaknya. Oke, berarti itu mau pertegas sekali lagi, perceraian bukan karena biaya kecantikan atau segala macam, tapi karena kesalahpahaman yang tadi Om sudah jelaskan. Ya bukan, jadi kalau masalah uang itu bisa dicari mas, ya namanya uang berapapun besarnya itu bisa dicari. Jadi bukan inti dari itu, bukan karena biaya. Saya biarpun bagaimana ya, dia itu kan istri saya, sampai saat ini masih istri saya. Sejelek-jeleknya dia, seancur-ancurnya dia itu adalah bundanya dari anak kandung saya. Mungkin nggak saya menjelek-jelekan dia. Nah jadi saya ini itu hanya mengklarifikasi ya tulisan dia di IG dan statement kuasa hukumnya yang menurut saya melantur, karena itu semuanya apa yang diucapnya salah. Itu jadi saya kenapa mau diwawancara gitu, sebetulnya saya nggak pernah. Mungkin mas juga tahu kalau wawancara teknikal melalui saya kan manajernya pasti lewat saya aja selalu menghindar, nggak pernah mau diwawancara gitu. Saya juga gitu ya.